dalam naungan ridho ilahi. Marilah kita terus berjuang dalam bineka. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmata wan nubuwwah thumma yaqulu al-insanu ma yad'un min dunillah walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum. Wa qala Imam Syarif al-akh syarif la budda an yakuna murabbiyan. Sadaqallah. Yang kami hormati, kita semua hormati bersama Ustaz kita, Ustaz Jawa, mata Allah Hidayat wa nafa'ana bi. Kemudian juga yang kita hormati bersama Ustaz Irham, mata Allah Hidayat wa nafa'ana bi, selaku sahibul bait, tuan rumah yang insya Allah selalu membackup kegiatan-kegiatan kita khususnya di Wanakerta. Kemudian juga yang kita hormati bersama Ustaz Hendi Setiawan selaku ketua BPC 4, meningkatkan soliditas kebersamaan kekeluargaan. Mungkin ada sebagian yang kemarin dilibatkan sebagai saksi TPS. Ada juga beberapa yang mungkin ikut bergabung walaupun kemarin tidak diamanahi untuk menjaga TPS kita. Kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Maka hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang subhanahu wa ta'ala yang berilmu, yang kemudian dengan ilmu kita bisa share, bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Walaupun kapasitas kita belum mencukupi, paling tidak kita menjadi orang yang menuntut ilmu, yang haus akan ilmu. Atau paling tidak kita menjadi pendengar yang setia, ya, pendengar yang setia. Atau minimal kita mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Dan janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang tidak di antara keempat yang tersebut, yaitu orang yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu ya saudara Allah, hari ini kita akan mengadakan acara ya, training orientasi partai TOP ya. Jadi kalau di BKS itu tidak hanya tidak banyak yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, kalau kita mulai kemarin kita sudah melewati masa-masa pileg dan pilpres ya, sudah selesai dan Allah sudah memberikan takdir terbaiknya lah gitu ya. Kita di Tangerang Kabupaten itu dapat. Nah berikutnya tahun 2029 kita masa pikirin dulu. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan keilmuan kita terhadap Islam. Nah di PKS itu ada yang namanya pembinaan para anggotanya. Bagaimana supaya nanti bisa berinteraksi lebih jelas? Ya ikutlah untuk nanti akan kita setelah kita menanyakan harus melakukannya. Jadi diharapkan dapil kita dapil 4 itu bersama kami Sinan Jaya dan Raja kita sudah melakukan TOP selepas pileg dan pilpres kemarin. Ya, terima kasih Pak. Karena semangat kita masih fokus atau enggak, kita belajar diajari dulu ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi luar biasa ya. Oke tes, selamat pagi. Masya Allah, luar biasa ya, masih semangat untuk mengikuti
trending ya. Pada acara ini kita masukin sesi berikutnya, yaitu kita akan lihat video sekilas tentang kiprah anggota Dewan Perwakilan Rakyat PKS yang di pusat ya. Ya, ini kita akan lihat kiprah anggota Dewan Perwakilan Rakyat PKS. Yang pertama, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terakhir ya ada isu tentang bukan isu ya, sudah memang ada biaya kuliah yang uang kuliah tunggal ini naik drastis ya. PKS peduli terhadap dunia pendidikan ya. Sejumlah universitas negeri juga menaikkan biaya UKT pada awal tahun 2024. Alek PKS ya, di samping emang mungkin pengembangan wilayah ya, yang tadinya 1.243 kursi menjadi 1.320 kursi, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah kita Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan peringkat ke-6 dari 8 partai yang lolos ke parlemen ya. Ini juga sama berkat dukungan kita semua, Bapak Ibu semua, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidup kepada kita. Nikmat yang harus kita syukuri pertama kali, para asatidz sekalian, teman-teman sekalian, itu adalah nikmat hidup. Sehingga tadi bangun tidur Nabi kita mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Yang kedua, kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin, kita hidup, yang lain pun hidup, dan kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Kita Rasul juga mendoakan kita. Sehingga apa? Kehidupan kita insya Allah akan memberikan kebaikan. Orang-orang yang senantiasa banyak sholawat, orang-orang yang banyak sholawat kepada Nabi, pertama di dunia Allah memberikan kebaikan. Allah memberikan kebaikan. Yang kedua, saat nanti dia hisab di padang mahsyar, saat manusia diadili Allah, maka orang-orang yang senantiasa mendapatkan salat, yang senantiasa bersalat itu, mereka akan ditolong oleh Allah. Insya Allah. Dan satu-satunya penolong yang kita harapkan adalah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ustaz Mirham, alhamdulillah memberikan kita tempat yang nyaman di SD Quran ya, Al-Muwaffaq. Alhamdulillah. Berarti di sekolah ini itu selalu dibacakan Al-Quran, dan tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran itu pasti Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran itu pasti malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Berarti apa? Rahmat akan turun. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Materinya diberikan kepada kak saya itu cukup serem ini juga, manifesto politik dan platform perjuangan. Nanti kita tentang PKS lebih dekat ya. Karena materinya mengenal lebih dekat ya, agar kita bisa kenal dengan PKS. Saya mau tanya dulu, yang teman-teman ketahui tentang PKS apa? Boleh menjawab ya? Apa yang teman-teman tahu tentang PKS? Ayo, mungkin peserta bisa ada yang tahu, silakan. Boleh. Apa yang selama ini dikenal tentang PKS? Boleh. Ada yang bersedia dari bapak-bapak ini dulu. Oh, saya tunjuk aja ya. Kalau mengajukan diri itu biasanya yang bapak-bapak tahu tentang PKS apa saja? Siapa ya? Dari bapak.
yang PKS. PKS itu yang bapak kenal apa sih? Kalau yang mengenal yang pertama PKS adalah partai yang berbasis Islam. Partai yang pertama. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, satu aja Pak, nanti buat yang lain. Ini saya minta bapak ambil pisang satu. Ambil pisang satu. Sambil saya ngomong boleh makan pisang ya Pak. Yang lain. Bapak yang pakai baju hitam, silakan Pak. Ya Bapak, tadi Partai Islam sudah ya, Partai Islam. PKS partai dengan partai PKS adalah partai yang paling bersih. Partai yang bersih. Terima kasih. Terima kasih. Satu saja ya. Saya mau ngasih pisang juga nih. Boleh pisang, boleh dulu. Nah, silakan diambil. Baik. Yang berikutnya satu lagi Bapak. Tenang Bu, pisangnya sebanyak ini. Bapak yang pakai peci Pak. Nah, silakan. Partai Islam, partai yang bersih ya. Berikutnya partai yang mulia, partai yang jujur ya. Terima kasih. Dikasih. Saya mau ajak teman-teman ini di masjid. Kita juga, saya ingin menjaga adab di masjid ya. Baik yang ibu-ibunya. Ibu-ibu, kalau ibu mau menunjuk angkat tangan atau saya tunjuk, nah ini beda senyum-senyum dulu. Apa ibu tahu tentang PKS? PKS yang bersifat sosial. Bersifat sosial, baik. Berarti peduli Bu ya? Ya. Ya, Partai Islam bersih, jujur, dan sosial peduli. Baik. Amin. Adanya lihat tulisannya, adanya menjawab, adanya karena di samping dikasih ada buat ada. Satu lagi aku dia boleh tekan dulu. Tinggal satu pisang dulu. PKS itu apa? Ya, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera. Ya betul. Ya. Terima kasih. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, saya mau ajak tepuk tangan ini bersih. Ya, kita jaga adabnya ya. Baik, ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengenal PKS? Nah, biasanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mengenal suatu organisasi atau partai, maka dilihat apanya? Akun, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Baik, saya ingin sampaikan, saya mau berikan pertanyaan, nggak usah ya. Kira-kira partai PKS itu didirikan tahun berapa? Ayo bapak ibu yang bisa nanti soal yang aktif akan ada doorpress-nya nih. Kalau ini PK, bukan PKS. Ya silakan. Nah, selain pertanyaan itu, Ya. Tahun 1998 itu PK, Partai Keadilan, tapi bukan PKS. ada doorpress-nya nih. Satu umum. Boleh tak? Jangan tahu tanggal berapa. Tanggal berapa? PKS-nya bukan PK. Kalau PK itu Partai Keadilan. Tahun berapa? Tahun 2000, tanggal 20 Juli 98. Kalau PKS boleh lihat nyontek-nyotekan. Boleh lihat di Google. Cepet-cepetan deh. Cepet-cepetan. Ayo cepet-cepetan. Satu. Ibu mau jawab? Satu semua. Angkat tangan dulu. Ya.
tanggal berapa Bu? 2000? Ah, salah Bu, belum tepat Bu. Nah, silakan yang paling lucu Pak, yang paling lucu. Oh, aku yang soalnya kan ya. Ya, silakan. PKS ya? PKS. Ya, silakan. Bukan. Saya buka dulu. Benar nggak ya jawabannya ya? Masalah ya. 20 April 2022. Ya, mau dapat pisan dapat Hebat Pak Denny nih. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita mengenal partai atau organisasi, lihat anggaran dasar, dan saya selalu akan mencantumkan ini ada di anggaran dasar. Bab 1 pasal 1 ayat 2. Ada itu. Nah, karena apa? Karena saya berusaha untuk menyanyi apa ya? Hafal sedikit tentang anggaran dasar, karena saya diamanahkan sebagai ketua Dewan Etik daerah. Jadi mau nggak mau itu harus, kalau bicara tentang partai itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Kalau kita sebagai seorang Muslim juga bicara ada dasarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, karena bicara tentang partai, maka kita basementnya adalah anggaran dasar. Nah, teman-teman sekalian, didirikan pada hari Sabtu 9 Jumadi bulan 14 Hijriah, tanggal 20 April. 20 April juga bertepatan dengan hari lahir siapa? 20 April. Yang pasti bukan hari lahir saya. Ada yang tahu nggak? 20 April itu bertepatan dengan hari lahirnya siapa? Kartini tanggal 20 April. Manusia paling agung di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 20 April, kalau Masehinya Rasulullah itu tanggal 20 April 2000 tahun berapa? 602 Rasulullah 20 April. Baik, jadi kalau kita tahu bulan apa ini kan ya Hijriahnya tanggal berapa? Rasulullah lahir Maulid ya 12. Kalau Masehi itu 20 April. Harus ingat tuh hari lahir Rasulullah. Baik, berikutnya ketika kita ingin mengenal PKS, nah kita perlu mengenal atributnya, atribut PKS. PKS punya nama, nah boleh. PKS punya, ada namanya, Partai Keadilan Sejahtera. Banyak yang nikah juga tuh, PKS partai kita semua tahu deh. Tapi bukan yang di anggaran dasar. PKS apa lagi singkatannya? Partai kantong sendiri. Karena kalau setiap kegiatan kita ngeluarin uang sendiri, karena kita ikhlas, kita yakin bahwa ketika kita berjuang pasti Allah akan balas. Apalagi PKS, Partai Kasih Sayang. Apalagi PKS, Partai Keluarga Saya. Tepuk tangan dulu, jangan tangan. Allahu Akbar. Apalagi Partai Kita Semua. Oke. Tetapi di anggaran dasar itu Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian punya lambang. Nah, kita tahu ini ada lambangnya. Jadi ini melihat sebuah identitas, sebuah partai, nilai, value-nya, maka dia dilihat dari lambangnya, logonya. Artinya apa? Jadi kalau ada partai itu mau melihat visinya ke depan, dia karena diwakili oleh lambang. Yang berikutnya punya bendera, punya mars, dan punya himne. Nah, teman sekalian, mars PKS itu diawali dengan apa? Dalam undang-undang, karena di
ini teman sekalian, perlu kita pahami bahwa yang kita minta sama Allah pertama kali dari semua kebutuhan kita itu kita minta kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam berdoa mintanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannah. Yang diminta ridho baru surga. Ridho. Kenapa? Kalau Allah ridho, apapun kondisi kita, maka itu terbaik buat kita. Jadi kita apa? Ketika Allah ridho kepada kita, maka pasti apa? Allah akan memberikan banyak kebaikan. Ketika kita sedang dalam kondisi, kan kita hidup manusia cuma kondisi dua tuh. Kalau nggak kondisi senang, dalam kondisi sedih. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita dalam orang sedih itu biasa dalam kondisi apa? Dalam apa? Dalam kondisi ya nggak suka ya sedih pasti. Apa lagi? Banyak utang, sedih. Apa lagi Pak? Keterbatasan ya, keterbatasan itu kita sedih. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia, maka nanti dalam kesedihan kita itu Allah berikan sesuatu yang baik. Ada jalan-jalan keluar yang sesuai dengan kapasitas kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sekalian ini, kita sering berpikir enak ya jadi penolong orang, enak. Tapi sesungguhnya mereka sangat punya tekanan batinnya tinggi. Kenapa yang dibutuhkan itu sesuai dengan dia pada saat itu? Dia punya apa khasiat? Apakah setiap hari kalau khasiat itu kebutuhannya hanya pada saat itu? Dan ketika Allah ridho, kebutuhan kita itu akan Allah penuhi. Maka dalam bangunan ridho ini, nah, makanya ada masnya, ada nilainya. Yang berikutnya, teman sekalian, jadi nanti ada perlu juga nih kalau kita mengenal PKS kita dalam. Nah sekarang kita yang paling sering dilihat ini nih Pak, lambangnya ya, dikit. Nah PKS itu punya makna lambangnya. Yang pertama bentuknya bulat, itu melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan yang ada, kesatuan ada. Nah jadi kita kenapa bulat? Karena kita punya satu kesetaraan. Kalau datar itu pasti nanti ada ini. Kalau bulat itu sama, semuanya set. Makanya kehidupan kita itu selalu dalam putaran. Pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi apa? Pagi. Terus yang menunjukkan bahwa kondisi kita sama. Yang berikutnya 2 bulan sabit. Nah, melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam. Karena Islam itu dilambangkan dengan pada masa-masa kejayaan Islam itu Islam dilambangkan dengan apa? Bulan sabit. Bulan sabit. Kemudian ada di tengahnya itu butir padi, ada 17. Gitu. Kenapa? Karena kita selalu dalam senangnya sebuah bangsa itu pasti sebuah rangkaian kehidupan bangsa dari generasi sebelumnya. Bahwa PKS ini menyadari bahwa ini saat ini kita hasil dari perjuangan dari Sumatera, bangsa kita terdahulu, sehingga kita estafet lanjutkan. Masya Allah teman-teman sekalian, kalau saat ini mungkin kalau dibilang saat ini kondisi kita jauh lebih baik pada masa bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penjajah. Saya selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa penjajah, bangsa terjajah, tapi bangsa berjuang. Dan berjuangnya panjang untuk bangsa Indonesia. Jadi sebab apa? Makanya perlu nanti dikoreksi, kita harus hati-hati. Kita dijajah selama gitu. Yang muncul apa di mental kita? Kalau bangsa terjajah, down. Tapi hebatnya pembukaan undang-undang negara kita itu pada ketika diproklamasi
Konstitusi, kemudian dipersiapkan undang-undangnya itu, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Jadi perjuangan. Jadi kenapa? Kalau perjuangan itu membuat kita dinamis. Demikian juga nanti kita menanamkan ke anak kita bahwa mereka hidup itu berjuang. Kalau berjuang itu harus fight. Seorang suami itu berjuang untuk keluarga. Nah, sehingga apa? Karena ini sebuah bangsa, maka kita diingatkan ada titik kemerdekaan dari perjuangan kita yang harus dilanjutkan, bersama-sama, yaitu kita sudah merdeka. Tapi saat apakah kita sudah merdeka? Nah, ini menjadi perjuangan. Yang berikutnya warna putih melambangkan bersih suci tadi ya, ikhlas. Kemudian warna orange. Kenapa warna orange? Orange itu melambangkan kehangatan, harapan, kesiapsiagaan, pelayanan, semangat muda. Walaupun sudah tua tetapi punya semangat muda. Makanya Rasulullah itu usia ketika masuk usia tua, usia 60-an ya. Rasulullah kan wafat usia tahun berapa? Usia 63 tahun. Rasulullah masih mengatakan nahnu syabab. Kami ini adalah para pemuda. Padahal Rasul sudah tua. Kenapa? Syabab itu, muda itu atau semangat muda itu menunjukkan pada jiwa, bukan pada fisik. Ada orang yang usia muda, tetapi fisiknya semangatnya? Semangat tua. Semangat tua apa? Maunya santai-santai. Semangat tua, orang tua kan ketemuannya kan selonjoran. Habis mau apa? Bangun tidur, bengong dulu. Itu orang tua tuh. Tapi kalau dia semangat muda dia bergerak. Nah, orange itu melambangkan kita dinamis. Kemudian warna hitam melambangkan kemauan keras, dan PKS warna hitam singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini melambangkan. Lanjutkan. Nah, yang berikutnya ini filosofinya. Kalau tadi arti di setiap lambang ini filosofinya. Lambang partai mempunyai filosofi bahwa Islam, pada PKS itu berlandaskan Islam rahmatan lil alamin, dari partai Islam. Rahmatan lil alamin. Kenapa perlu kita tambahkan rahmatan lil alamin? Nanti saya jelaskan. Kenapa Islam menggunakan rahmatan lil alamin? Karena dalam Al-Quran seperti itu. Lanjutkan. Nah, berikutnya asas dan ciri partai. Asasnya adalah Islam. Karena di PKS itu berlandaskan Islam, maka disebut sebagai partai Islam. Yang berikutnya ciri-cirinya. Cirinya ini ada di Anggaran Dasar bab 1 pasal 3. Partai Islam itu partai yang bertujuan akhlak mulia. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita perlu ketika menjadi kader partai keadilan atau menjadi simpatisan partai keadilan, kita harus menjaga nilai akhlak. Karena itu misi Rasul yang diinginkan oleh Nabi itu. Ini buistu liutamima makarim. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sehingga apa? Yang harus kita pahami bahwa ciri dari PKS itu base-nya adalah asasnya dia berbasis akhlak mulia. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya contohkan nih, kemarin ada berita caleg PKS ya, pengedar narkoba itu langsung dikeluarkan, tidak dibela, tetap diadvokasi, tetapi diadvokasi dari sisi hukumnya, tapi dia salah. Kenapa? Karena dia ternyata apa? Caleg ini belum melakukan proses pembinaan, sehingga apa? Dia terjerat dan dikeluarkan kartu keanggotaan ini. Itu sikap tegas PKS. Kenapa? Karena ciri PKS itu berakhlak mulia. Saya contohkan,
Mungkin teman-teman pernah dengar ada kader PKS, anggota Dewan PKS yang ketika sedang rapat ya, itu dijebak, dikirimkan satu email ke dia, kemudian emailnya dibuka, ternyata porno, konten pornografi, dan itu media sudah nyorot, sorot. Dia melakukan tidak, karena dia dikirim email untuk menjebak tuh. Dikirimkan email, media ada yang sudah nyorot tuh. Jadi ketika pas buka langsung di zoom. Oh, konten porno. Dan ketika dimediakan, maka dia mengatakan saya mengundurkan diri dari dewan. Tapi tidak melakukan untuk memang dia mencari, tapi dikirim. Dia mengundurkan diri. Kenapa? Untuk menjaga bahwa PKS itu berdasarkan. Berikutnya anggota dewan di daerah Jambi. Kebetulan kawan saya. Jadi waktu itu dia diundang di sebuah rumah makan. Sama kan kalau di dewan itu ada komisi Pak ya, komisi A, B gitu ya. Diundang gitu, oleh satu anggota dewan dari partai lain, dari satu komisi diundang. Kemudian datanglah dia di meja ini. Dan kemudian itu sudah ada yang siap moto tuh. Dan ditaruhnya tuh minuman beralkohol, minuman keras, ditaruh di dekat meja itu, dimediakan di media lokal Jambi. Alat PKS minum-minuman keras, dan alat itu langsung saya mundur. Tujuannya apa? Buat musuh. Ada kasus alat kita di Riau, alat anggota dewan kita di Riau, itu juga gitu, dijebak oleh anggota komisi. Kalau komisi itu karena berhubungan dengan masalah, kalau di dewan itu berhubungan banyak pengelolaan uang dana proyek itu, dijebak oleh anggota PKS. Jadi diminta untuk datang untuk membahas tentang hal komisi itu di sebuah rumah. Datang dia. Nah ternyata itu rumah bordir, bukan rumah bikin bordir, rumah esek-esek gitu. Nah ketika datang masuk, itu langsung ada yayasan berbek. Diberitakannya apa? Ada PKS mampir ke rumah, diberitakan, dan itu digoreng. Maka kader PKS mengatakan saya mengundurkan diri. Dan itu PKS untuk menjaga. Jadi kasus-kasus yang terjadi pakai PKS itu banyak terjebak. Ada nggak yang melakukan? Ada. Di kasus di Aceh itu caleg. Dia mengendalikan narkoba. Itu langsung coba. Kenapa? Karena cirinya adalah akhlak mulia. Dan akhlak yang paling pertama teman sekalian di dalam PKS itu adalah keluarga. Akhlak kepada keluarga. Jadi teman-teman yang punya bapak-bapak ini yang harus belajar akhlak kepada keluarga. Kenapa? Karena istri kita itu kita nikahi bukan hanya di depan orang tuanya, tetapi dalam Al-Quran tersebut mitsaq al-ghalidh, perjanjian suci. Itu adalah proses akad nikah. Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin sekian, bayar tunai. Itu bukan hanya di depan, tapi itu kalau dalam Al-Quran tersebut mitsaq al-ghalidh, perjanjian suci seseorang dengan Allah untuk mengambil tanggung jawab wanita itu. Nah, karena tanggung jawab, jadi semuanya itu, urusan semuanya tanggung jawab itu. Maka dikatakan di sana begitu. Yang kedua, akhlak pada keluarga itu berarti istri dan anaknya. Nah, jadi bapak, ibu, tolong anak dan dijaga karena aman. Nanti kita bertanggung jawab.
Nah, yang berikutnya PKS itu inovasi, patriotik dan pelayanan. Sehingga PKS itu banyak memberikan layanan. Sering ada yang memplesetkan itu dari partai lain. PKS ini bukan partai politik, tapi yayasan sosial. Kenapa? Karena PKS punya layanan dengan tingkat keterbatasannya ya, memberikan layanan. Yang menarik teman-teman sekalian, ada ala kita di PKS itu yang ketika di Dewan ada sebuah daerah yang itu daerahnya itu sangat dibandingkan daerah itu sangat terpuruk. Dulu waktu saat pemilihan dia nggak dipilih, tetapi karena memang wilayah itu adalah daerah minus, maka walaupun bukan daerah itu yang memilih dia, maka ketika ada proyek rumah itu dia akan ke sana. Karena kita berpikirnya ketika sudah di Dewan itu bukan lagi mendahulukan. Ketika dia mampu, ada yang lebih memakan kita. Yang berikutnya, ciri yang kedua, partai bersifat nasional, mandiri dan terbuka. Sehingga teman-teman sekalian, jangan heran kalau nanti teman-teman sekalian itu melihat di Papua banyak alek-alek itu orang. Kenapa? Karena mereka minta, boleh nggak saya mau membangun Papua, tapi saya mau dari PKS. Oh boleh. Tapi mereka harus mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mereka untuk tidak informal, tidak segala macam. Berarti mereka bersedia itu. Kan kalau di Papua itu ada cirinya, mereka bangga sekali kalau makan babi. Ya. Berarti 7 pertanyaan ya. Ada kos dan 1 MUK. Tadi 1 MUK-nya sudah didapatkan oleh Pak Denny ya. Sekarang ada kuis, mungkin Ustaz Joko mau memberikan kuis. Pertanyaan Ustaz tentang materi tadi. Pertanyaannya tadi saya singgung tapi tidak ada di slide. Saya mau nanya, siapakah presiden PKS? Bu belakang luar biasa semangat. Sebutkan namanya ya Bu, dari mana Bu? Ibu Sarlina dari Kawaran Irang. Bapak Ahmad Saifu. Ya betul. Ya betul. Alhamdulillah, ini langsung saya kasih doorpress-nya ini. Baik, dari Kawaran ya, alhamdulillah sudah bisa menjawab. Berikutnya pertanyaan berikutnya kan satu lagi. Pertanyaannya, apa arti dari logo warna orange? Pak Direktur. Ini warna oranye hangat, berani, hangat dan berani. Ya, betul. Hangat dan berjiwa muda ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Direktur. Cash. Oke, sip. 2 pertanyaan sudah ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada Ustadz. Silahkan. Termasuk pemimpin kita di RI ini yang kurang berakhlak ya, apalagi kemarin di pemilu ya, KPU sudah berkali-kali dipanggil sidang kode etik juga masih melakukan hal yang di luar etik ya. Jadi berharap nanti kita juga sama-sama di PKS berharap semuanya menjaga akhlakul karimah ya. Mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh. Mau ditanya apa? Bertanya nih. Ayo ibu, bapak biar lebih semangat ya, artinya paham.
ada beberapa peserta yang mendapatkan form form kuesioner ya. Jadi nanti tolong diisi untuk masukan kita untuk kedepannya dalam melaksanakan training ya. Untuk yang partai dulu kan PK gitu ya. Terus apa setelah dipecat yang pengurus-pengurus jadi PKS gitu Pak? Penjelasannya gimana? Seperti Fahri Hamzah itu dulu kayak saya lihat orang kita gitu ya. Kenapa sekarang jadi apa tuh partai apa tuh? Ah itu Pak. Terus apakah ada koalisi ke sana gitu Pak? Nah gitu. Iya. Biar ada kejelasannya Pak. Jadi dari PK ke PKS. Baik. Dulu ada aturan di dalam partai politik. Ketika dia tidak mencapai batas batas pilihan itu electoral thresholdnya tidak tercapai, maka dia harus partainya dihapus, diganti. Kalau mau bikin yang baru. Jadi waktu itu PKS tidak sampai 4% di awal, gitu. Ketika belum sampai batas ambang 4, waktu itu ada peraturannya tuh, harus berganti partai. Harus partai itu tidak bisa ikut lagi ikut pemilu berikutnya. Nah maka PK ini berganti nama, dan kalau ganti nama harus ganti logo dan harus jadi gitu tersusun. Jadi dia berganti. Jadi pengurusnya partai ini membuat partai baru untuk bisa ikut, gitu. Untuk bisa ikut. Nah, kemudian beda dengan, jadi tidak ada yang dipecat-pecat dari sini, karena ini tidak mencapai target, tidak mencapai batas parlemen, gitu. Karena tidak mencapai batas parlemen, dia tidak boleh ikut pemilihan berikutnya. Kalau mau ikut berarti harus ganti nama dan ganti semuanya, maka diganti. Yang tadinya hanya gambarnya ini lurus diganti padi kapas, dan tadinya hanya Partai Keadilan di bawahnya dikasih Sejahtera. Pengurusnya sama, sekjennya pun sama terus. Nah lalu kok ini berubah gitu. Nah berubah ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengikuti dinamisasi, gitu. Jadi ini bukan merubah orang, tapi tetap namanya Partai Keadilan Sejahtera. Tujuannya apa? Agar nanti dalam sebuah partai, dalam sebuah perjalanan partai itu kan harus ada marketing partai, itu marketing politik, gitu. Untuk menjual sesuatu yang baru, memperkenalkan sesuatu yang baru, gitu. Maka muncullah logo ini, namanya tetap PKS. Kemudian kasus yang Fahri Hamzah itu dia melanggar peraturan ADART-nya, gitu. Kenapa? Karena dia membuat satu gerakan baru. Jadi ada partai, dia bikin sempalan, bikin skoci. Akhirnya udah dilepas. Yang dipelopori oleh siapa? Pak Anies Mata. Bukan Anies Baswedan, Anies Mata. Beliau kan sempat terakhir jadi presiden, tapi ternyata dia punya gerakan untuk membuat suatu perahu baru yang disebut dengan arah baru waktu itu. Makanya namanya apa? Sebelum namanya Gelora, Garbi, gerakan arah baru. Nah, karena dia membuat satu organisasi baru di dalam sebuah partai, itu melanggar aturan, maka suruh pilih mau tetap di PKS atau skocinya dilepas. Akhirnya apa? Memilih skocinya dilepas. Sudah. Gerakan arah baru, akhirnya mereka bikin partai namanya Gelora, gitu. Dengan harapan bisa mengalahkan PKS. Tapi ternyata tidak mencapai 1%. Ternyata apa? Arah barunya bukan arah baru, tapi arah lama. Arah lama. Narasi yang dibangun narasi mimpi, bukan narasi realita politik. Nah, jadi teman sekalian, di dalam semua, termasuk saya misalnya,
Saya melanggar melanggar ADART, saya bisa dipecat, diambil keanggotaannya, dilepas ke jenjang partainya. Gitu. Siapa saja yang melanggar aturan, nanti ada sebuah sanksi. Kenapa? Karena kita menjaga etika. Nah, kasus Pak Anies mata Fahri Hamzah gitu, itu mereka membuat di dalam sebuah perahu besarnya PKS, dia bikin gerakan untuk menyempal, dengan menjelek-jelekan partai besarnya. Akhirnya apa? Ini silakan pilih saja. Kalau partai besar, kalau perahu besarnya menurut Anda sudah jelek, lepas aja. Nggak usah bikin perahunya itu ditarik semua anggotanya. Kalau mau berani bikin aja sendiri. Akhirnya bikinlah dia sendiri. Namanya Gerakan Arah Baru, Garbi. Dengan menarik anggota-anggota partai itu, ditarik. Dan setelah dia bikin, ternyata tidak semudah mimpi. Gitu. Gelombangnya bukan gelombang rakyat, tapi gelombang laut. Gitu. Yang akhirnya apa? Nggak ke bawah, nggak mampu berlayar. Gitu. Perahunya kecil, tapi ingin masuk gelombang lautan, nggak mampu. Jadi di pantai terus tuh, Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena salah memilih arah baru. Gitu. Kira-kira gitu. Bukan arah ke tengah laut, tapi arah ke tepi pantai. Wallahu a'lam bishawab. Itu pilihan. Karena pilihan ya sudah terlepas.